Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa orang kafir diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla? Bahkan orang kafir lebih sering terlihat lebih kaya dan lebih sejahtera ekonominya dibanding orang beriman. Padahal kita semua tahu bahwa Allah hanya mencintai hamba-hambanya yang beriman. Sebagai orang beriman, selayaknya kita tidak boleh suudzon kepada Allah melihat fenomena ini. Seharusnya hal-hal semacam ini semakin menambah semangat merenungi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang bertebaran di muka bumi ini, menggali hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia Allah di balik semua itu melalui berbagai ayat dan ilmunya. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini melainkan pasti mengandung hikmah. Hanya orang yang Allah ridho saja yang mampu melihat hikmah-hikmah tersebut, termasuk hikmah di balik penetapan rezeki. Allah Azza wa Jalla menetapkan rezeki para makhluknya sebagaimana Allah menetapkan ajal. Tidak akan ada satupun dari makhluknya yang mati sebelum terpenuhi jatah rezekinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rezeki ditetapkan sebagaimana ditetapkannya ajal. Rasulullah juga pernah bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki, karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya, walau lambat menurut pandangan manusia, rezeki tersebut sampai kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dua sebab datangnya rezeki. Allah Azza wa Jalla menjadikan datangnya rezeki dengan dua sebab. Pertama, sebab syar'i, dan kedua, sebab duniawi. Sebab duniawi misalnya bekerja, berdagang, dan sebagainya. Sebab-sebab ini berlaku sama bagi seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun yang kafir. Barang siapa yang beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberinya rezeki, kecuali jika Allah berkehendak menahan rezeki tersebut. Sedangkan sebab syar'i misalnya beriman, takwa, berbakti kepada orang tua, silaturahim, berdoa. Seorang hamba berdoa kepada Rabb-nya agar melimpahkan rezekinya, menambahnya dan memberkahinya. Lalu Allah mengabulkan doa hambanya sehingga Allah datangkan rezeki, menambah dan memberkahinya. Namun terkadang Allah Azza wa Jalla mendatangkan rezekinya sesuai dengan kehendaknya tanpa sebab apapun, baik kepada orang yang beriman ataupun yang kafir. Karena setiap makhluk akan mendapatkan jatah rezeki dari Allah sesuai yang telah ditetapkan sesuai kehendaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Hud ayat 6, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya ditulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Rabb-nya yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam tafsirnya Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim berdoa agar orang-orang yang beriman secara khusus mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah menegaskan bahwa rezekinya tidak hanya kepada orang-orang yang beriman saja, melainkan kepada orang-orang kafir juga. Hanya saja orang-orang yang beriman mendapatkan rezeki tersebut agar mampu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah yang kelak akan mengantarkan mereka ke dalam surga. Sedangkan orang-orang kafir hanya akan menikmati rezeki yang sedikit itu di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksa neraka.
Dalam fatwanya, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah memberikan penjelasan tambahan bahwa orang-orang yang beriman mendapatkan rezeki di dunia dan di akhirat mendapatkan surga. Orang-orang kafir pun di dunia juga mendapatkan rezeki, hanya saja tempat kembali mereka kelak adalah di neraka. Di dalam ceramahnya, Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla melazimi rububiyahnya sebagai Ar-Razak, maka Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada orang-orang kafir, meskipun mereka menghinanya, mencelanya, dan tidak beriman kepadanya, yang hakikatnya itu adalah keburukan bagi mereka sendiri, lalu akan mengantarkan mereka ke dalam neraka. Semua yang mereka lakukan itu tidak menghalangi rezeki pemberian Allah Azza wa Jalla, karena perbuatan manusia sama sekali tidak berpengaruh di hadapan Allah dan tidak mengurangi sifat Ar-Razak Allah. Ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapapun, baik yang Allah cintai ataupun tidak, namun hanya memberikan keimanan kepada yang Allah cintai. Dengan demikian jelas bahwa kenapa orang kafir diberi rezeki oleh Allah di dunia sebagaimana orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang kafir mendapatkan rezeki tersebut dengan berbagai cara dan upaya, tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah, sehingga dengan rezeki tersebut mereka terus bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan selalu berusaha mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan thayyib, selalu bersyukur dan menggunakan rezeki tersebut untuk semakin taat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.